Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dasri, NIM 190230. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas UAS RO saya sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan dari metode NWC. Di sini ada tabel transportasi NWC. Untuk pabriknya ada X, Y, dan Z. Kemudian untuk kotanya ada Palembang, Jambi, Padang. Untuk X, C11-nya 20. Kemudian C12 5. Kemudian C13 8. Kemudian untuk Y, C21-nya 15, C22-nya 20, C23-nya 10. Dan untuk Z, C31-nya 25, kemudian C32-nya 10, kemudian C33-nya 19. Kemudian untuk suplai atau persediaannya untuk nilai X 90, untuk nilai Y 60, kemudian untuk nilai Z 50. Kemudian untuk totalnya 90 tambah 60 tambah 50 jadinya 200. Kemudian untuk demonnya yang Palembang 50, yang Jambi 110, kemudian untuk Padang 40. Kemudian kita tulis X11, kemudian X12 dan X13, kemudian Y21. Kemudian untuk Y, X21, X22 dan X23. Kemudian untuk Z, X31, X32 dan X33. Kemudian untuk nilai 90 dan 50, yang terkecil adalah 50, maka 50-nya kita pindah ke atas ini, dan maka 50 pindah ke X11. Kemudian 50 dikurang 90 hasilnya 40. Karena 90 sudah dikurang, maka kita coret. Karena 50-nya tidak ada lagi, kita pindahkan ke atas tadi, maka maka kita coret dan hasilnya 0. Kemudian di sini karena nilainya udah 0, maka untuk X21 tidak mungkin terisi, maka kita coret. Begitupun dengan X31, kita coret. Kemudian di antara nilai 110 dan 40, nilai terkecilnya adalah 40, maka 40-nya kita pindah ke pojok kiri atas yang ini. Kemudian 40-nya sudah pindah ke sini, maka 40-nya kita coret, maka hasilnya 0. Terus 110 dikurang 40, maka tersisa 70. Kemudian 110-nya kita coret. Karena di sini sudah 0, maka untuk X13 tidak mungkin terisi lagi, kemudian kita coret.
Kemudian antara nilai 60 dan 70, maka nilai yang terkecilnya ada 60. Kemudian 60 kita pindah ke X22. Kemudian karena nilai 60 udah pindah ke X22, maka 60 kita coret 0. Kemudian untuk 70 dikurang 60, maka hasil tinggalnya ada 10, maka 70 kita coret. Karena di sini 0, maka X23 nya tidak mungkin terisi lagi, kemudian kita coret. Kemudian antara nilai 10 dan 50, yang terkecilnya adalah 10. Kemudian 10 kita pindah ke X32. Kemudian 10 kita coret. Terus 3. Kemudian 10 dikurang 50, hasilnya 40. Karena udah dikurang, maka 50 kita coret. Kemudian 40-nya kita pindah ke X33. Karena di sini 40-nya sudah pindah ke X33, maka kita coret dan 0. Kemudian 40 kurang 40, maka hasilnya 0. 40-nya kita coret. Karena nilainya sudah terpenuhi semua, kemudian kita cek di sini 50 tambah 40 sesuai dengan hasilnya 90. Kemudian di sini cuma ada satu, nilainya 60, maka sama dengan di sini 60. Kemudian di sini 10 tambah 40, maka sama juga hasilnya 50. Kemudian untuk yang per kolomnya, di sini 50 cuma ada satu, maka sesuai dengan sini 50. Kemudian 40 tambah 60 dan tambah 110, maka hasilnya 110. Kemudian untuk kolom yang ini cuma ada satu, 40, maka sesuai yang di sini 40. Kemudian untuk model transportasi, di sini ada fungsi tujuan atau biaya transportasi. Kita di sini C11 kali X11, kemudian ditambah C21 kali C12 kali X12, kemudian tambah C22 kali X22, kemudian tambah C32 kali X32, kemudian tambah C33 kali X33. Maka kemudian C11 nya 20 kali C11 nya 20 kali X11 nya 50, kemudian ditambah C12 nya 5 kali X12 nya 40, kemudian tambah C22 nya 20 kali X22 nya 60, tambah C32 nya 10 kali X32 nya 10, kemudian tambah C33 nya 19 kali X33 nya 40. Maka hasilnya untuk
hasilnya 20 kali 50 sama dengan 1000. Tambah 5 kali 40 hasilnya 200. Tambah 20 kali 60 hasilnya 1200. Kemudian tambah 10 kali 10 hasilnya 100. Kemudian tambah 19 kali 40 hasilnya 760. Maka ditotalin semuanya dapatlah hasil 3260. Kemudian fungsi kendala kapasitas sumbernya untuk pabrik X 50 tambah 40 sama dengan 90. X11 tambah X12 tambah X13. Kemudian untuk pabrik Y 60 sama dengan 60 X21 tambah X22 tambah X23. Kemudian untuk pabrik Z 10 tambah 40 maka 50 X31 tambah X32 tambah X33. Kemudian untuk kapasitas tujuan Kota Palembang 50 sama dengan 50 X11 tambah X21 tambah X31. Kemudian kota Jambi sama dengan 40 tambah 60 tambah 10 maka hasilnya 110. X12 tambah X22 tambah X23. Kemudian Kota Padang 40 atau X13 tambah X23 tambah X33. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian last cost atau LC. Di sini ada tabel transportasinya di mana pabriknya X, Y, dan Z dan kotanya Palembang, Jambi, dan Padang. Di sini untuk demonnya 50, 110, 40, jadinya 200. Kemudian untuk supply atau persediaannya 90, 60, 50, jadinya juga 200. Kemudian
mencari nilai yang terkecil di antara baris dan kolom. Kemudian nilai yang terkecil di sini adalah 5. Kemudian kita mulai dari 5. Maka 110 dan 90 adalah nilai yang terkecilnya 90. Maka 90 kita pindah ke sini. Kemudian 90-nya kita coret. Dan 110 dikurangi dengan 90 yang di sini, maka hasilnya 20. Dan 110-nya kita coret. Kemudian 90 kan udah kita coret, maka hasilnya 0. Otomatis yang di barisan X yang C13 dan C11 kita coret. Kemudian kita mencari di barisan yang Y, nilai yang terkecilnya adalah 10. Maka kita mulai dari sini. Kemudian karena mulai dari 10, maka 40 dan 60 nilai yang terkecilnya adalah 40. Maka 40-nya kita pindah ke sini. Kemudian yang ini kita coret. Kemudian 60 dikurang 40, sisanya 20. Kemudian 60-nya kita coret. Karena 40-nya sudah habis, maka di kolom ini tidak mungkin terisi lagi. Maka kita coret. Kemudian kita mulai dari yang Z, maka nilai yang terkecilnya antara 25 dan 10 adalah 10. Maka 20 kita pindah ke sini. Kemudian 20-nya kita coret. Dan 20 dikurang 50, sisanya 30. Dan 50-nya kita coret. Karena di sini 20-nya sudah kita coret, maka nilainya 0. Maka yang di kolom ini kita tidak mungkin terisi. Kemudian di antara 25 dan 15, nilai yang terkecilnya adalah 15. Dan antara 50 dan 20, nilai yang terkecilnya ada 20. Maka 20 ini kita pindah ke sini. Kemudian 20-nya kita coret. Kemudian 20 dikurangi 50, sisanya 30. Kemudian 50-nya kita coret. Kemudian untuk kolom yang tidak terisi adalah di 25. Maka 30 yang ini kita pindah ke sini. Maka 30 ini kita coret. Kemudian 30 dikurang 30, hasilnya 0. Maka 30-nya kita coret. Kemudian karena tabelnya sudah terisi semua, maka kita lanjut di tabel transportasi. Kemudian untuk fungsi tujuan C12 dikali X12 ditambah C21 dikali X21 tambah C23 dikali X23, kemudian ditambah C31 dikali X31 ditambah C32 dikali X32. C12 5 dikali X12 90 ditambah C21 15 kali
X21 20 tambah C23 10 kali X23 40 tambah C31 25 kali X31 30 tambah C32 10 kali X32 20. Kemudian 50 dikali 90 hasilnya 450 tambah 15 kali 20 hasilnya 300 tambah 10 kali 40 hasilnya 400 tambah 25 kali 30 hasilnya 750 tambah 10 kali 20 hasilnya 200. Maka totalnya adalah 2100. Selanjutnya, untuk fungsi kendala, kapasitas sumbernya adalah pabrik X sama dengan 90, pabrik X 90 sama dengan 90 atau X11 tambah X12 tambah X13. Kemudian untuk pabrik Y 20 tambah 40 sama dengan 60 atau X21 tambah X22 tambah X23. Kemudian untuk pabrik Z 30 tambah 20 sama dengan 50 atau X31 tambah X32 tambah X33. Kemudian untuk kapasitas tujuannya adalah Kota Palembang 20 tambah 30 sama dengan 50 atau X1 tambah X11 tambah X12 tambah X31. Kemudian untuk Kota Jambi 90 tambah 20 sama dengan 110 atau X12 tambah X22 tambah X32. Kemudian untuk Kota Padang 40 sama dengan 40 atau X13 tambah X23 tambah X33. Kemudian di sini saya akan menjelaskan metode yang ketiga, yaitu Vogel approximation method atau PAM. Kemudian di sini tabel transportasinya. Di sini pabrik X, Y, Z. Kemudian untuk kotanya Palembang, Jambi, Padang. Untuk suplai atau persediaannya 90, 60, 50. Kemudian untuk demandnya 50, 110, 40. Maka di sini 200. Kemudian pertama-tama kita cari nilai yang terkecil 1 dan nilai yang terkecil 2. Nilai yang terkecil 1 di sini adalah 5. Kemudian nilai yang terkecil 2 adalah 8. Maka selisih antara 5 dan 8 adalah 3. Kemudian untuk yang Y, nilai yang terkecil 1 adalah 10 dan nilai yang terkecil 2 adalah 15. Maka selisih antara 10 dan 15 adalah 5. Kemudian untuk yang Z, nilai yang terkecil 1 adalah 10. Kemudian nilai yang terkecil 2 adalah 19.
maka selisih antara 10 dan 19 adalah 9. Kemudian setelah selisih baris kita mencari selisih kolom. Di sini di kolom pelembang nilai yang terkecilnya adalah 15, kemudian yang terkecil 2 adalah 10. Maka selisih antara di sini nilainya 20. Maka selisih antara 15 dan 20 adalah 5. Kemudian untuk kolom Jambi, nilai yang terkecil 1 adalah 5, kemudian nilai yang terkecil 2 adalah 10. Maka selisih antara 5 dan 10 adalah 5. Kemudian untuk kolom Padang, nilai yang terkecil 1 adalah 8, kemudian yang terkecil 2 adalah 10. Maka selisih antara 8 dan 10 adalah 2. Kemudian kita cari nilai yang terbesar di antara selisih baris dan selisih kolom. Maka nilai terbesarnya adalah 9. Kemudian karena 9 maka berada di baris Z. Kemudian di sini nilai yang terkecilnya di baris Z adalah 10. Maka di 10 nilai yang terkecilnya, maka kita mulai dari sini. Kemudian antara 110 dan 50 nilai yang terkecilnya adalah 50. Maka 50 kita pindah ke sini, 50 di sini kita coret. Terus 50 dikurang 110, maka sisanya adalah 60. Maka 110-nya kita coret. Karena di sini kita coret, maka sisanya adalah 0, tidak ada sisa. Kemudian karena di sini sudah 0, maka di kolom ini tidak mungkin terisi, maka kita coret. Kemudian kita lanjut lagi mencari selisih baris dan selisih kolom. Di sini selisih baris untuk X yaitu 5 dan 8, maka selisihnya 3. Kemudian untuk yang Y 15 dan 10, maka selisihnya 5. Kemudian untuk yang Z, karena sudah terisi, maka di sini tidak ada. Kemudian untuk selisih kolom antara 15 dan 20, selisihnya 5. Kemudian 5 dan 20, 5 dan 20, maka selisihnya 15. Kemudian untuk 8 dan 10, maka selisihnya 2. Kemudian kita mencari nilai yang terbesar antara selisih baris dan selisih kolom. Maka yang terbesarnya adalah 15. Maka terbesarnya 15, maka kita mulai dari sini di kolom ini. Kemudian di antara kolom ini nilai yang terkecilnya adalah antara 5 dan 20, yang terkecilnya adalah 20. Maka nilai yang terkecilnya adalah 5. Maka 60 kita pindah ke sini. Kemudian 60 ini kita coret. Dan 60 dikurang 90 adalah sisanya tinggal 30. Maka 90 kita coret. Karena nilai yang 60 ini sudah kita coret, maka di sini 0. Karena di sini 0, maka di sini tidak mungkin terisi, maka kita coret. Kemudian kita kembali lagi mencari selisih baris dan selisih kolom. Kemudian untuk selisih baris di sini 20 dengan 8, maka selisihnya adalah 12. Kemudian 15 dan 10, maka selisihnya adalah 5. Dan karena di sini sudah terisi, maka tidak ada. Kemudian untuk selisih kolom 20 dan 15, maka selisihnya 5. Kemudian
Di sini karena sudah terisi maka tidak ada. Kemudian untuk yang kolom selanjutnya 8 dan 10 maka selisihnya 2. Kemudian kita cari nilai yang terbesar antara selisih baris dan selisih kolom. Maka yang terbesarnya adalah 12. Maka kita mulai dari baris X. Kemudian nilai yang terkecil antara baris X adalah antara 8 dan 20 adalah 8. Maka 30 kita pindah ke sini. Kemudian 30 ini kita coret. Kemudian 30 dikurang 40, maka sisanya 10. 40 kita coret. Karena 30-nya sudah kita coret, maka di sini 0. Karena di sini 0, maka di baris ini yang X11 tidak mungkin terisi lagi dan kita coret. Kemudian kita kembali lagi mencari selisih baris dan selisih kolom. Selisih baris di sini karena sudah terpenuhi semua maka habis. Kemudian untuk yang baris Y antara 15 dan 10 selisihnya 5. Kemudian di sini karena sudah habis tidak mungkin terisi lagi. Karena sudah habis tidak ada. Kemudian untuk kolom karena di sini tidak, yang duanya sudah terisi, di sini jadi habis, tidak ada. Kemudian untuk yang kolom selanjutnya sudah terisi semua. Ini salah. Di sini tidak ada. Kemudian untuk kolom selanjutnya karena juga sudah terisi antara ini dan ini, di sini juga tidak ada. Kemudian karena di sini juga tidak terisi semua, di sini juga tidak, maka kita mulai dari sini, dari kolom Y. Di antara kolom Y yang nilai yang terkecil antara 15 dan 10 adalah 10, maka kita mulai dari sini. Kemudian di antara 10, demonnya 10 dan 60, nilai yang terkecilnya adalah 10, maka 10 kita pindah ke sini. Kemudian 10 ini kita coret. Kemudian antara 10 dikurang 60 adalah 50. Kemudian 50 kita coret. 60 kita coret. Kemudian 50 yang ini kita pindah ke sini. 50. Kemudian 50 ini kita coret. Dan 50 dikurang 50 maka hasilnya adalah 0, maka 50-nya kita coret. Karena di tabel transportasinya udah terisi semua, maka kita lanjut di model transportasinya. Di sini fungsi tujuan. Untuk fungsi tujuannya adalah C12 kali X12 tambah C13 kali X13 tambah C21 kali X21 tambah C23 kali X23 tambah C32 kali X32 C21 50 kali C12 50 kali X12 60 tambah C13 8 kali X13 30 tambah C21 15 kali X21 50 tambah C23 10 kali X23 10 tambah
32 10 kali X 32 50. Kemudian 50 kali 60 hasilnya 300 tambah 8 kali 30 hasilnya 240 tambah 15 kali 50 hasilnya 750 tambah 10 kali 10 hasilnya 100 tambah 10 kali 50 hasilnya 500. Maka totalnya adalah 1890. Kemudian untuk kapasitas sumbernya adalah pabrik X 60 tambah 30 sama dengan 90. Kemudian pabrik Y 50 tambah 10 sama dengan 60. Kemudian untuk pabrik Z 50 sama dengan 50. Kemudian untuk kapasitas tujuannya adalah kota Palembang 50 sama dengan 50. Kemudian kota Jambi 60 tambah 50 sama dengan 110. Kemudian untuk kota Padang 30 tambah 10 sama dengan 40. Kemudian di antara tiga metode tersebut, antara NWC, LC, dan PAM, yang biaya yang paling sedikit adalah PAM, yaitu 1890. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.